Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau membahas auto. Hari ini tanggal 7 Mei pukul 16:38. Jadi di Instagram gua ada yang bertanya guys, yang bertanya bahwa Bang, Astra Auto Parts ini kan perusahaannya bagus, kemudian fundamentalnya juga bagus, GCG-nya nggak macem-macem, tapi kok sahamnya turun terus ya? Nah, gini guys, Astra Auto Parts ini memang pada sebelum pandemi, bahkan di tahun 2021, terkenal dengan perusahaan yang memiliki ROE rendah. Ini guys ya, memiliki ROE hanya di bawah 10%, di angka 5%, 6%. Kemudian dia mulai bagus di tahun 2022. Ingat nggak guys? Pada tahun 2022, terutama tahun 2022 akhir, itu ada kenaikan harga spare part, kenaikan harga-harga spare part. Dan kenaikan harga spare part ini ya, kalau misalkan harganya naik bukan seperti barang pokok, bukan seperti bahan-bahan pokok, telur, ayam, kemudian bahan-bahan pokok lainnya ya, yang ketika nanti ada sidak, ketika nanti pemerintah turun ke lapangan dan harganya terlampau tinggi sehingga membuat masyarakat menjerit, harganya bisa turun dan stabil kembali. Namun, Astra Auto Parts atau part-part komponen baik motor atau mesin mobil itu kalau sudah naik ya nggak turun guys. Coba ceritanya bagaimana dulu oli harganya MPX tahu ya. Dulu oli itu harganya 46.000. Kalau sering ke bengkel. Sekarang ya sudah di angka 50.000. Kemudian Van Bell yang dulu harganya 130 ya sekarang 160. Bisa naik sekitar 10 sampai 20%. Nah, itu terjadi di tahun 2022. Lu silahkan lihat beritanya. Dan itulah yang menjelaskan kenapa setelah tahun 2022 ROE-nya menjadi tinggi dan net profit margin-nya pun menjadi tinggi. Dan kenaikan ini kecil kemungkinan akan turun. Kalau misalkan memang turun, IPS per kuartalnya sekarang kan 93, iya kan? Ya kalau turun paling di angka 80, 76. Dia nggak akan kembali lagi ke IPS per kuartal 30, 20. Enggak, karena memang harga part itu sudah naik dan dia nggak akan turun lagi. Nah, kemudian perusahaannya kan turun terus nih sahamnya. Apakah perusahaannya jelek? Enggak guys, dia secara GCG ya, secara GCG itu bagus. Lalu kalau melihat daftar direksi dan komisarisnya memang orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Bahkan memang ada beberapa direksi dan komisaris, lu bisa baca di laporan keuangan atau laporan tahunannya, yang memang rangkap jabatan, tapi rangkap jabatannya dengan perusahaan-perusahaan yang memang masih satu sektor dengan otomotif ini gitu loh. Kan ada kadang-kadang komisaris ya atau ya biasanya komisaris lah masuk kemudian yang menghandle komisaris itu baik itu komisaris independen independen atau bukanlah orang yang memang paham di bidangnya. Auto dan grup-grup Astra tidak seperti itu. Maka bisa gua katakan secara GCG bagus dan secara fundamental memang Astra Auto Parts ini adalah perusahaan sehat, sehat walafiat guys. Karena memang ya dia nggak punya hutang yang aneh-aneh guys, nggak punya hutang yang aneh-aneh itu dalam artinya begini, dia nggak memiliki hutang obligasi, dia nggak memiliki hutang bank dalam jumlah besar, punya memang hutang bank, cuman ya nilainya segini hutang jangka panjang banknya cuma 74 miliar ya ini kalau misalkan Astra Auto Parts mau melunasi gampang. Nah, pertanyaan selanjutnya kan, Bang, bagaimana prospeknya? Prospeknya memang cerah. Kalau memang sahamnya turun, itu karena sahamnya memang sudah terlampau naik tinggi. Lu ketika di sini ingat nggak waktu kinerjanya bagus, tidak seperti biasanya. Dia naik sampai 3.400 guys. Nah, ini banyak orang FOMO di sini nih. Dia naik, naik, naik terus sampai 3.400. Banyak orang yang belanja di sini. Ya akhirnya sekarang turun dahulu, guys. Turun dahulu, jangan lupa Astra Otopas ini pernah menyentuh angka 4.000. Tapi penurunannya ini bukan karena fundamentalnya jelek, bukan karena auto ini sudah tidak prospek ke depannya. Tapi karena memang dia cooling down, dia sudah turun karena sudah mencapai harga tertingginya dan dalam waktu 6 bulan kurang lebih ya dia sudah turun sekitar 28% kan. Sudah turun hampir 30%. Itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar dialami ketika saham sebelumnya naik terlampau tinggi dan auto mengalami hal tersebut. Nah, kalau misalkan ditanya prospek, prospeknya masih cerah. Karena gini guys, betul memang penjualan mobil Astra kan kalau lu lihat di beritanya dia turun sekitar 20%, ya kan?
turun 20%. Wah, itu nanti mempengaruhi dong. Mempengaruhi sih iya, namun tidak signifikan. Kenapa? Betul penjualan mobilnya turun. Penjualan motornya pun mungkin turun. Namun, tidak mengurangi banyaknya mobil dan motor yang berada di masyarakat. Mobil dan motor yang berada di masyarakat itu kan harus ganti sok, ganti busi, ganti fan bel, ganti komponen-komponen mobil. Dan itu bisa diserap, itu salah satu yang menyerap produknya dari auto ini. Jadi untuk jangka panjang, untuk beberapa tahun ke depan, auto ini masih prospek dan ketika harganya turun ini, kan ini sekarang ex-date ya guys ya. Kita lihat besok di hari Rabu, ex-date-nya di tanggal 7 Mei. Kita lihat besok turunnya sampai berapa. Tapi di harga saat ini pun sebenarnya auto sudah layak untuk dicicil. Nah, kemudian akan ada pertanyaan lagi, Bang. Sekarang kan prospeknya adalah kendaraan listrik, baik itu mobil atau motor. Di jalan-jalan juga sudah banyak kendaraan-kendaraan listrik, baik mobil ataupun motor. Jangan dikira si auto ini tidak melakukan apa-apa, guys. Auto ini juga melakukan ekspansi ke ekosistem kendaraan listrik dan dia sudah membuat Astra Auto Power dia. Cuman memang belum masif karena bisa jadi auto ini melihat potensi pasar. Jangan sampai dia ekosistemnya berkembang, ekosistemnya dia ekspansi terlalu jor-joran, dia sampai hutang sana sini, dia menggunakan kas internalnya sampai tidak membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, namun ekspansinya belum menghasilkan. Nah, tipe-tipe perusahaan seperti Astra ini dan anak-anaknya memang biasanya kalau gua lihatnya ya guys ya secara pribadi dia melakukan ekspansi dengan melihat potensi pasar. Betul, memang prospek kedepannya akan ada banyak kendaraan mobil dan listrik. Insentif dari pemerintah juga sudah banyak digulirkan. Tapi kenyataan di lapangan, ya, banyak masyarakat yang masih menggunakan mobil ataupun kendaraan motor non listrik sehingga ekspansi dari auto tetap berjalan namun terukur. Nah, itu yang bagus sehingga dia masih tetap konsisten membagikan dividen. Dan jangan lupa, auto ini rutin membagikan dividen dan beberapa anak Astra lainnya itu dividen payout rasionya 40%. Artinya si perusahaan memang masih memiliki kesempatan, indikasi memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk bisa ekspansi terutama di ekosistem listrik. Ya dia kan nggak mungkin guys ekspansinya ke properti ya karena bidangnya adalah otomotif gitu guys. Nah gua melihatnya auto seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.